Halo sahabat Semandala. Nah, kali ini balik lagi bersama saya di Karlok Sabtu Basa Basi. Nah, hari ini spesial ya. Di Badeng Gumini nih. Kalau sebelumnya saya jadi sopirnya Made Oplas, sekarang balik ya. Made Oplas yang sekarang Halo sahabat Semandala. jadi sopir saya. Nah, hari ini ya, jadi kita akan mengulik-ngulik tentang Made Oplas nih. Ya, jadi bagi yang belum tahu wajah aslinya Made Oplas ini seperti apa, jangan di skip ya. Nanti kita akan buka topengnya Made Oplas ya. Betul sekali ya. Nah, Made Oplas, Ya, bagaimana siap, kabar hari ini? Bagaimana? Karir BAB lancar ya. Wah, Pokoknya yang penting BAB lancar berarti sehat. betul, mantap ya. Jadi gedangnya banyak nih ya, makan gedang, makan. Ini kali ini kita bersama dengan tim Hore juga banyak nih di belakang. Hore. Hore. Nah, ini pasukan Semandala ini ya. Ngomong kemana kita nih Pak? Wah, ini kemana nih kira? Rahasia. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Rahasia, nanti dilihat ya, nanti terus ditonton YouTube kami, nanti tahu dah jawabannya kemana nih kita hari ini. Made Oplas. Ya, siap. Nah, ini Made Oplas namanya aneh nih ya. Sebenarnya nama yang 3 bulannya itu bagus sebenarnya, saudara. Jadi nama Made Oplas ini sebenarnya Made Agus Janardana. Wah, ada SPDGR di belakangnya. Mantap sebenarnya ya. Nah, kenapa kok Made Oplas? Coba diceritakan. Iya. Asal usulnya kenapa nama yang bagus Sebenarnya tadi jadi Made Oplas itu singkatan tuh. Oh, singkatan Ya, ya. karena orang-orang yang sudah kenal saya pasti tahu singkatannya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa? Apa tuh ya? Made Oplas, manusia Hmm. dengan operasi plastik. Mantap. Jadi memang saya membranding ya, buat ciri khas. Jadi karena saya punya karya nih wajah plastik, kemudian sering diundang untuk memberikan edukasi, jadi harus ciri khas, harus beda. Nah, jadi saya buat topeng yang berisi plastik-plastik sama seperti karya saya. Kemudian saya bentuk atau ciptakan karakter dengan nama Made Oplas ya, nama panggung lah, nama keren Ya, nama sehingga keren, bisa ya. lebih enak didengar ya. Oh, Made Oplas Ya. ya, gitu Pak. Ya, begitu ya, bukan Made Oplos ya. Bukan Made Oplas ya. Made Oplas ya, begitu sahabat Semandala. Jadi harus ada ciri khas dari sebuah karya itu. Ya, Made Oplas ini bisa dijadikan contoh lah ya, bahwa ada nama khas yang gampang untuk dicerna oleh masyarakat. Jadi bagaimana itu tadi ada wajah plastik begitu ya. Jadi ada sebuah karya yang dimiliki oleh Made Oplas yang memang karyanya itu berupa lukisan wajah plastik. Betul sekali ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Made Oplas nih, kira-kira bagaimana sejarahnya, kenapa kok Made itu bisa menciptakan karya seperti itu? Kapan dan mungkin kenapa kok bisa begitu gitu? Silakan. Iya, makasih Pak Benny ya. Ini spesial sekali hari ini. Karvlog membanding ya, karena kemarin Pak Made Oplas sudah mengulik-ngulik unboxing, jadi bos kemarin, sekarang jadi sopir kembali ya. Jadi merujuk pada sejarah ya, memang sejarah tidak boleh dilupakan ya. Karena itu cikal bakal kita seperti sekarang. Dan seperti yang dibilang Pak Benny ya. Jadi saya dari dulu, dari tahun 2018 Pak Benny. Oh ya. Jadi 2018. basically itu saya anak multimedia sebenarnya Pak. Oh. Saya suka desain di komputer, karena lulusan saya juga komputer. Biasa mendesain gambar-gambar, desain wajah, kemudian warna-warni, pop art itu udah biasa. Namun 2016 semenjak 2018 itu diajak kegiatan sama teman saya. Ya. Jadi melihat sampah plastik, melihat sahabat, saya punya komunitas juga Pak. Jadi saya pendiri salah satu komunitas di Beleleng yang namanya Komunitas Sahabat Bumi Bali ya. Jadi pendirinya bertiga, saya, Raja sama Bakti ya. Dan Astokari sekarang sudah jadi yayasan. Nah, di sana saya melihat warna-warni yang sama dengan yang saya desain di komputer. Sehingga saya berpikir, wah, gimana kira-kira nih kalau warna-warni plastik ini itu kita padukan dengan desain yang saya buat. Nah, jadi 2018 itu tepatnya Agustus itu masih menggaburan hasilnya Pak. Saya masih ingat sekali karya pertama itu, karya Pak Soekarno, masih saya simpan sekarang karena sebagai sejarah karya pertama ya. Jadi 3 bulan sampai akhir Desember 2018 saya mencari formula yang bagus, sehingga 2019 awal saya memberanikan diri
memposting bahwa saya punya karya namanya wajah plastik seperti itu. Dan sudah langsung saya daftarkan saat itu di Kementerian Hukum dan HAM hak ciptanya. Hak cipta, berarti sudah ada hak ciptanya ini. Karena belum ada yang buat nih kayaknya. Jadi tidak boleh nih mengambil hak cipta orang ya. Iya. Ya. Nah, terus sejarah buat topengnya ini memang dari awal juga? Tidak. Ya. Ini kapan lahirnya topeng wajah plastik ini? Topengnya itu 2020 akhir ya. Nah, itu jadi berawal dari pesanan sebenarnya ya. Pesanan. Jadi sebelum 2019 itu kan belum corona ya. Kayak Covid belum datang, kayak Ona belum datang. Jadi astagfirullah booming karya saya Pak. Wajah plastik ini ternyata menarik perhatian banyak orang untuk mengetahui dan bahkan membelinya Pak. Sehingga itu astagfirullah ya, pesanan banyak, kemudian undangan juga ya. Ada salah satu orang yang pengen dibuatkan topeng yang seperti wajah plastik yang akan diberikan kepada temannya di Bandung ya kemarin. Bu Yayati namanya dari Unhi pesan Gus, bisa nggak buatin topeng plastik, saya mau kirim ke Bandung ke Blok 71. Bisa. Karya pertama saya ada 3 dan itu topeng plastik sehingga kenapa tidak nih saya jadikan sebagai ciri khas saya untuk berbicara di edukasi tentang wajah plastik seperti itu ya. Ya begitu sejarahnya. Sahabat Semandala, saya kira Pak Made Oplas ini membuat topeng karena malu ya. Jadi ketika masuk ya. Begitu. Saya termasuk orang yang bodoh sebenarnya Pak ya. Jadi, kalau pakai topeng kan asaru bodoh ya. Nanti itu kita lihat. Bisa lepas juga. Nanti kita lihat ya sahabat Semandala ya. Jadi ketika buka topeng ini apakah wajahnya lebih sangar daripada topengnya? Ekspektasinya jangan kesana kemari ya. Jadi set yang di bawah aja ya. Ekspektasinya di bawah topeng. Ya, jadi begitu ternyata sahabat Semandala. Jadi berkarya itu memang bisa tanpa batas begitu ya. Betul. Ternyata dengan plastik yang berserakan, yang biasanya dibuang, itu bisa dibuat kreasi lukisan wajah plastik. Nanti bisa lihat deh hasil-hasilnya ya. Di punya website apa segala macam. Mungkin Pak Made Oplas nanti bisa diceritakan coba bagaimana perjalanan Made Oplas dari tahun ke tahun itu, apa saja progres yang sudah dihasilkan sampai saat ini. Betul sekali Pak Beni ya. Jadi memang saya berangkat dari masalah Pak. Kalau Bapak punya masalah Pak Made? Ya, ini masalah tentang yang saya angkat nih. Jadi kalau Bapak lihat di bank sampah, ternyata sampah plastik jenis kemasan yang saya jadikan wajah plastik ini nggak ada harganya Pak. Ya, betul. Jadi kalau Bapak pernah ke bank sampah, nanya berapa saya dibayar untuk 1 kilo plastik. 1 kilo plastik dijual ke bank sampah, udah tuh. Itu 2.500 yang campur Pak. 2.500. Tapi tidak menerima sampah kresek dan plastik kemasan ini Pak. Pilihnya ya gitu kan. Yang diterima itu minimal gelas plastik yang pokoknya yang gelas plastik gitu ya. Nah ini saya sedih ya, kenapa bank sampah milih-milih seperti ini gitu ya. Kenapa sampah kresek plastik itu tidak diterima di sana? Ada yang terima juga Pak. Ada juga. Cuma 1 kilo 300 rupiah. Itu sama dengan nggak berharga Pak. Dari sana saya jengah Pak. Wah, saya mau buat sampah plastik yang tidak dihargai ini menjadi sangat berharga ya. Karena itu saya jadikan lukisan wajah plastik dan harganya mahal Pak. Ini kalau orang beli wajah plastik ukuran standar 12R itu harus bayar 500.000 Pak. 500.000. Sekalian dah saya edukasi dan ajarin orang-orang menghargai karya ya. Walaupun dari sampah plastik. Betul ya. Dan untuk informasi lebih jelas, jadi saya terus berkembang, berinovasi. Salah satunya saya membuat website khusus wajah plastik. Jadi kalian bisa ketik di browsernya www.wajahplastik.com. Di sana lengkap tutorial, kemudian event, galeri, all about Made Oplas and wajah plastik ya. Nah itu nanti silakan dibuka ya Sobat Semandala. Made. Ya. Nah sekarang nih Made Oplas kan sudah di Semandala nih ditugaskan ya. SMA Negeri 2 Tejakula. Nah, ada enggak program-program yang mungkin bisa diberikan kepada Semandala ini terkait dengan lukisan wajah plastik ini? Iya. Ya, gimana Pak Made? Ya, jadi memang saya dulu orangnya pelit Pak. Ya. Sebelum di Semandala saya pelit sekali orangnya, karena kan wah ini lukisan milik saya, tidak boleh orang lain buat. Ya. Tapi semakin kesini saya berpikir wah konsep berbagi matematika dengan dunia nyata beda Pak ya. Ya Bapak kan matematika, kalau di matematika berbagi itu berkurang apa bertambah Pak?
Ya biasanya berkurang Nah, sih ya. ternyata di dunia nyata konsep berbagi itu malah lebih banyak, Pak. Betul ya. Seperti saya datang ke sana kemarin, makin banyak saya punya kenalan, Ya. kemudian banyak ilmu yang bisa saya sebar dan menginspirasi. Jadinya dari sana saya berpikir, wah, saya harus ikhlaskan orang lain membuat gini. Karena kalau semua orang buat wajah plastik kan persebaran sampah plastik berkurang. Ya, Ya, jadinya juga termasuk memotivasi orang-orang lain untuk berkarya. Betul. Nah, sehingga di SMA Negeri 2 Tejakula saya jadikan pusat pengembangan wajah plastik di Bali ya. Jadi mantap. yang masuk di SMA 2 beruntung sebenarnya, Pak. Beruntung Ya, ya, bisa. karena hanya di SMA 2 yang dididik khusus melatih membuat wajah plastik dan kita buat ya melalui Pak Beni juga ya, semua Pak Beni sudah dibuatkan wadah namanya Semandala Entrepreneur Class ya. Salah satu karya yang kita ajarin adalah membuat wajah plastik dan sudah banyak pesanan ini. Makasih juga Pak Beni sudah membantu mencarikan pesanan dan anak-anak sudah menikmati hasilnya, Pak. Ya, kayak kemarin tuh anak-anak nggarap 8 pesanan. Jadi kita bilang dari sekian yang dibayarkan oleh konsumen, sekolah cuma minta 150, sisanya apa? Bagi. Ya, kalau 500 bin 350 milik siswa. Entah itu dibagi berlima atau bersepuluh. Ya, mantap. Nah, ada beberapa hal tadi penyampaian dari Madeoplas yang perlu digarisbawahi ya. Pertama tadi betul ya bahwa ilmu itu tidak seperti hukum kekalahan volume ya. Jadi ketika gini, jadi kalau hukum kekalahan volume itu kan sebutlah misalnya ada gelas berisi air. Jadi kalau airnya itu dituangkan ke gelas yang lain, pasti airnya itu kan berkurang ya. Nah, itu volumenya berkurang. Tetapi kalau ilmu itu tidak seperti itu. Jadi ketika dia dibagi, justru dia bertambah gitu kan. Merasakan kan? Iya, bertambah sekarang ya. Jadi itu. Kemudian kedua tadi ya, terkait dengan kolaborasi itu penting sekali. Jadi dengan berkolaborasi justru akan meningkatkan prestasi kita. Jadi meningkatkan banyak hal ya. Jadi kolaborasi itu penting sekali sekarang di abad 21 ini, merupakan kompetensi yang paling diharapkan dimiliki oleh setiap insan. Nah, terus kemudian tadi ya kalimat Semandala itu ya. Jadi Semandala sekarang memiliki program yang memang berpihak pada siswa. Jadi melihat bagaimana siswa itu bisa mencintai lingkungannya, jadi peduli terhadap sampah plastiknya, kemudian itu diolah bisa menambah pemasukan mereka, jadi membantu pendidikan mereka yang saat ini mungkin banyak anak-anak kita yang bermasalah di sisi ekonomi. Betul sekali nih ya. Jadi itu yang kita sekaligus belajar berwirausaha. Nah, benar. Sekarang ya. Kayak ngomong senang ngomong topik. Ngomong bisa usaha itu. Ya. Semangat bebasikan ya. Belik ya. Oke. Tadi siap. Nah, ini maunya sih sahabat Semandala mau lihat wajah aslinya nih ya. Bagaimana nih? Yang nonton ini harusnya spesial ya, harus beruntung juga karena di video ini Madeoplas mau buka. Mau buka apa nih? Buka topeng. Jangan gini yang menyesal ya melihat ya. Melihat ekspektasinya mungkin seperti Raffi Ahmad kah begitu. Jadi kalau Madeoplas pakai topeng memang ceplas-ceplos, Pak. Nanti buktikan setelah topeng makin ceplas-ceplos. Agak polosan deh ya. Nah, nanti kita cari tempat yang mungkin bisa berhenti ya deh. Ada apa-apa, ini langsung bisa. Oh, langsung bisa. Oh ya, wah ini mantap sopirnya nih. Jeng. Ayo rame-rame teman-teman. Ayo ore. Nah, ini dia Madeoplas. Ya, sekarang berubah nih namanya. Siap. Made Agus Janardana. Ya. Halo. Pak Agus, ini sebenarnya Pak Agus ini tidak hanya aktif di kegiatan sampah ya, betul, tapi juga aktif di mana-mana. Nih kalau sekarang pakai topi seperti ini sudah terlihat ya wibawanya, bahwa beliau juga aktif di pramuka juga. Ya, bener, Pak. Betul ya. Wibawa mobil. Wibawa mobil. Gimana tuh, ceritakan coba apa ya rekam jejak di pramuka juga deh. Ya, jadi. Oh ya, tunggu dulu, sahabat Semandala. Jadi Made Agus Janardana ini, jadi Pak Agus atau alias Madeoplas ini juga diberikan tugas sebagai wakil kesiswaan di Semandala. Wakil kesiswaan, belum PNS jadi wakil kesiswaan, keren. Baru setahunan. Coba ceritakan bagaimana rekam jejak menjadi di pramuka ataupun di organisasi yang lain yang bisa diberikan atau bisa menjadi contoh lah bagi sahabat Semandala ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Beni ya. Salam hormat ya. Jadi saya basically memang suka organisasi, Pak. Dari SMA saya udah ikut pramuka, kemudian kuliah juga ikut organisasi. Dunia kepemimpinan memang tidak jauh-jauh dari diri saya, Pak. Dan terima kasih SMA Negeri 2 ini
kemarin Pak Kadek Yudi dan juga Pak Gede Suarjaya, bahkan sebelum saya 100% jadi PNS sudah diberikan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang, dan saya senang Pak karena di dunia saya itu ya di kesiswaan, kalau di sebelumnya memang track record saya memang ngurus-ngurus pemuda Pak. Saya aktif di Seketrune, kemudian di organisasi kepramukaan, jadi nyambung dengan hobi saya Pak, karena memberikan pendidikan karakter kepada pemuda itu sebuah kesenangan atau kebahagiaan sendiri Pak. Jadi saya senang jika anak itu berubah menjadi lebih baik lagi, termasuk melalui wajah plastik juga Pak. Ya. Memang terlihat perbedaannya pakai topeng dengan tidak ya, sahabat Semandala. Tadi ada ngomong gitu kan. Tadi begitu semangat, tapi nggak masalah ya. Jadi itulah ciri khas dari Made Oplas. Jadi kalau pakai baju pramuka jangan main-main. Jadi sudah tidak ada yang boleh bergerak begitu kan, mengkrisikkan begitu kan ketika memang harus berbaris. Ya sahabat Semandala, sudah lumayan lama nih kita ganggu supirnya ini untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih sahabat Semandala. Mungkin ada closing statement mungkin Pak Agus ya kepada sahabat Semandala, kepada mereka yang masih pemuda ya, masih mencari jati diri begitu. Bagaimana caranya biar bisa sukses nanti ke depannya? Silakan Agus. Baik, terima kasih Pak Beni ya. Jadi saya senang sekali hari ini bisa berbagi dengan teman-teman ya, dan sambil vlog kita hari ini. Jadi untuk generasi muda ya, dan siapapun, everyone is different. Dan setiap orang itu berbeda, yakini itu. And find your X factor and make it special. Temukan faktor X atau yang membedakan kamu dengan orang lain dan buat itu spesial. Dan do it, lakukan, tekuni itu, dan astokare kamu bakalan sukses ya. Jangan kira wajah plastik dan Made Oplas itu langsung terkenal. Jadi ala bisa karena biasa, kita latih terus apa yang kita cintai. Kalau Anda suka menggambar, latih gambar dan buat perbedaan dengan orang lain, karena setiap orang itu benar-benar berbeda. Banyak orang yang bisa melukis, banyak orang yang bisa desain grafis. Saat saya bisa desain grafis, ternyata saya sama saja dengan orang lain yang suka desain grafis, sehingga saya perlu cari ciri khas X factor, apa yang membedakan desain grafis saya dengan orang lain. Saya ciptakan wajah plastik dan enjoy the process ya, nikmati prosesnya. Kalau kalian diberkati bisa setahun 2 tahun langsung booming ya. Jadi 2018 dan astokare sampai 2022 ini wajah plastik dan Made Oplas tetap eksis dan menginspirasi ya. Mantap, tepuk tangan teman-teman. Made Oplas alias Made Agus Janardana, keren sekali tadi closing statementnya. Pesan-pesan buat anak-anak muda, keren sekali. Betul tadi disampaikan bahwa Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh siswa ya, khususnya siswa Semandala untuk bertumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya, grow organik ya, jadi bertumbuh secara alami, dan itu kita akan terapkan di sekolah ini yang kita cintai ini, sehingga kita berikan banyak wadah di sana untuk berkembang ya. Ada Semandala Entrepreneur Class yang memang diharapkan siswa di sana bertumbuh sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada Semandala Marine Class juga, ada PKWI berbasis UMKM ya. Kita buat semuanya itu tujuannya memang untuk memfasilitasi pembelajaran yang terdiferensiasi itu ya. Baik, terima kasih Made Oplas atau Made Agus Janardana. Semoga ini bisa menginspirasi kita, dan sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Tetap pantengin channel Semandala. Oke? Semandala, go! Ulang, Semandala, go! Dadah.